Tujuan public speaking itu ada 3 biji, guys. Biji nggak tuh? Ketika teman-teman mempelajari public speaking, ketahuilah bahwa dalam ilmu public speaking itu, kita bukan cuma bicara soal bagaimana cara berbicara yang baik. Tapi, seperti yang sudah sering kita praktikkan, sadar ataupun tidak sadar, teman-teman itu mengalami proses yang disebut dapat informasi dari aku sebagai speakernya, dapat hiburan sesekali, entah dengan cara biji mataku menyala, atau aku tegur dengan cara macam-macam, atau yang ketiga, teman-teman juga mengalami apa yang disebut dengan persuasif. Jadi aku membuat kelas itu tetap menarik untuk diikuti. Walaupun ada tegang-tegangnya, walaupun teman-teman keringetan, walaupun teman-teman deg-degan, ketakutan, bukan takut lagi, ketakutan. Ketakutan itu satu tingkat di atas takut, guys. Ya, itu adalah ritme belajar. Ya, karena kita lagi belajar public speaking, menjadi seorang speaker itu kita harus tahu cara memberikan informasi, cara menghibur, dan cara membuat forum itu menarik, gitu. Kalau dalam istilahnya, to inform, ngasih tahu, ya kan pasti kalau kelas berlangsung kamu mengalami dong ngasih tahu dari kamu nggak tahu istilah tajwid ini, kamu jadi tahu cara menjelaskan yang kamu awalnya berbeda, akhirnya kamu tahu kan cara di Mastia Institute juga punya kekhususan tersendiri gitu kan. Nah, itu informasi tuh, to inform, itu jadi tuh, itu udah memenuhi syarat, salah satu syarat public speaking. Tapi syarat yang dua lagi gimana? Bisa nggak kamu menghibur kelasmu? Bisa nggak kamu buat suasananya biar tetap menarik? Kalau ada laporan membosankan, hambar, berarti sepertinya nih dugaan aku, kamu hanya memberikan informasi aja. Dan flat, caranya flat. Apalagi nggak ada harmonisasi suara yang tegas, terus dilembutkan lagi. Jangan-jangan kamu sepanjang kelas tuh 2 jam lempeng aja, adem aja. Oh iya Kak, salah, ulangi lagi ya. Iya Kak, oh iya, gimana ya? Bener gak sih teman-teman? Nah, kayak gitu tuh. Atau enggak, kenceng terus. Enggak, ulang, tapi kayaknya enggak bakal kenceng deh. Karena kalian merasa bukan penguasa di tempat ini. Kalau aku kayaknya berkuasa banget. Tapi guys, harus belajar berkuasa loh. Kan kamu punya komunitas sendiri, kamu punya kuasa untuk mengendalikan itu. Harus belajar memiliki. Kalau aku nggak ada, berarti aku nggak punya hak untuk menguasai kelas. Kamu yang berhak menguasai kelas. Jadi nggak apa-apa jadi singa di kandangmu, gitu. Ntar kalau ada emaknya singa, aku yang berkuasa, gitu. Tapi kalau kamu nggak ada aku, belajarlah melotot, belajarlah ngegas, karena kamu akan melotot pada masanya dan kamu akan ngegas pada masanya. Gitu, ya. Jadi itu seni mengajar, seni menjadi speaker, gitu. Itu dipakai buat segala model forum ya. Yang penting kamu tahu kapan kamu harus melotot, kapan harus kejang-kejang, gitu. Jadi tahu waktu lah. Kapan bikin orang yang kejang-kejang, jangan kamu yang kejang-kejang, bikin orang ketar-ketir. Nah, itu harus dipelajari momennya. Itu ada namanya shock terapi. Ya, ada orang yang di shock terapi di awal nggak kuat, akhirnya keluar tanpa pamit lagi.
Ada lagi yang shock terapi pamit dengan cara baik-baik. Ada lagi yang nggak di shock terapi, dia sendiri tahu diri pamit gitu. Ada juga yang kayak gitu. Jadi ada yang masuk, terus dia nggak tahu ya aku juga dia baca informasi dengan teliti atau enggak. Kan syarat masuk di komunitas ini kan harus guru kan. Harus ada murid yang proses belajarnya sedang berjalan. Terus aku tagih satu-satu nih aku tanya, kamu muridnya berapa? Kamu muridnya berapa? Terus tiba-tiba dia japri aku. Ustazah, saya mundur soalnya saya nggak memenuhi syarat. Kan aku nggak ngapa-ngapain dia. Belum juga diusir, dia udah mundur sendiri. Nah, ada tuh yang kayak gitu. Ada lagi yang nggak tahu diri, nggak punya murid, lempeng aja di kelas. Sampai ditegor, diusir baru dia. Jadi teman-teman belajarlah tahu diri, sadar diri, dan memproses diri. Ya, tahu dan sadar aja nggak cukup. Proses menuju lebih baik. Oke? Udah baru mulai, udah ceramah aja ya. Oke, mari kita lanjut terus. Kita mulai dari belum ada jawaban ya? Nah, kok nggak ada jawaban sih, guys? Aku bersedih deh, tidak direspon. Kalau tidak belum ada respon, gini aja, guys. Kita diskusi dulu sebelum mulai. Ada yang menemukan permasalahan saat belajar, mengajar di luar? Ngomonglah dulu. Kok nggak ada suaranya? Nggak ngajar kamu? Ada Ustazah, Ya, apa? Apa itu permasalahan? permasalahannya mengucap huruf dha Ustazah. Dha. Kenapa? Apa masalahnya? Gonya kenapa? Banyak dari murid yang saya pegang itu, entah ibu-ibu ataupun anak-anak, mengucap dha itu kayak kayak zai Ustazah. Hmm. Dha. Terus kamu ngomong apa ke dia pas tahu itu salah? Saya contohin yang benar Ustazah. Mm-mm. Selain contohin, ngomong apa kamu? Jangan contohin doang, ngomong. Ngomongnya gimana? Kan nggak mungkin. Zo, 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 zo. Kan nggak mungkin. Pasti ada kosakata kamu ngomong dulu. Misalnya, ibu gini ya. Nah, gimana kamu ngomongnya waktu itu? Pas tahu dia zo, zo doang. Pangkal lidah ya, Ustazah. Coba, aku jadi ibu-ibunya. Zo. Ah, kamu ngomong gimana coba? Jangan ketawa, Burhan. Ketawa aja nggak Tapi apa-apa. ibu itu Ustazah, saya lebih nyampahkan aja sih Ustazah. Iya, coba kamu ngadepin ibunya gimana? Ini ibunya nih, ibunya nih. Zo, ini role play nih. Coba liatin mulut saya gitu Ustazah kalau saya itu. Jangan ngomong kayak, jangan anggap aku lagi di kelas. Ngomong kayak Mm-mm. aku adalah ibunya itu. Coba, belajar acting, acting. Cepetan. Coba ibu liatin mulut saya ya bu. Allah gitu. Gitu Ustazah. Zo, jangan gitu ustazah, orang aku lagi jadi ibu-ibunya kok manggil aku ustazah mulu. Kita masih sampai aku bilang cut. Ah, baru mulai cut. Sekarang action. Zo. Begini bu, saya contohkan ya bu, lihat mulut saya. Allah, pangkal lidah naik ke depan gigi bu. Pantesan pangkal lidah naik di depan gigi. Coba kita terjemahkan bahasa itu. Ini lidah, ini ujung lidah. Bentar. Ini lidah, ini ujung lidah. Yang ini tengah lidah, ini pangkal lidah yang di dalam. Diangkat ke ujung gigi. Bagaimana caranya? Aku harus keluarin lidahku dengan cara gimana?
Nggak bisa, apalagi disuruh ke gigi depan. Kecuali lidah-lidahan. Aku ambil, baru ku taruh nih. Salah teorinya, pantas aja ibunya nggak bener. Ustazah, saya nggak paham. Masih berlangsung ya, masih rolling nih. Respon, cepetan. Ustazah Widya, Zo. Ayo, petan. Ustazah Widya, kenapa nggak pakai mic? Wim, maaf saja. Coba liatin mulut saya lagi ya, Bu. Wo, wo, Nggak kelihatan mulutnya. wo, wo, Nggak kelihatan. Nggak jelas. wo, wo, gitu. Coba kamu lihat. Yang jelas di kamera apa coba? Jidat dan hidung. Bukan mulut. Nah, itu kesalahannya. Jadi guys, kan nggak mungkin kita gini. Kan nggak mungkin. Ngomong. Jadi Bu, ujung lidah yang ini ditaruh di ujung gigi sini. Kan nggak harus, Bu. Yang lidah. Heh, kan nggak gitu. Serem dilihatnya, guys. Jadi gunanya berbicara menggunakan verbal itu sangat membantu di Waida. Kamu ada di mana? Iya, mati lampu. Ya, aku tahu mati lampu. Nggak mungkin kamu nggak mati lampu terus kamu gelap. Nah, jadi pada saat kita memberikan koreksi, nggak tentang muka kita seberapa besar di kamera, tapi dibantu dengan diksi. Jadi nggak harus nempel mulut kita di kamera. Yang ada kelihatan lubang hidung beserta rambut-rambutnya, jidat, mata. Mending kalau bersih. Kalau ada belek kan lebih jelas lagi kelihatannya. Kan jadi nggak indah. Tuh, itu seninya. Gak mungkin kamu udah contohin dengan kosakata, abis itu udah nyontohin dengan peragaan, masih nggak bener. Berarti otak orang itu yang memang butuh dicuci. Tapi kalau kamu udah jelas dan satu aja yang dibenerin di satu pertemuan, aku pikir bisa kok lihat hasil. Ya, nggak harus sempurna di pertemuan pertama. Tapi ditagih lagi dengan versi terbaik di pertemuan berikutnya. Jangan itu lagi, yang di komen kagak ada perkembangan. Ya, sekarang cosplay lagi. Apa masalah lain? Yuk, apa masalah lain? Nggak ada ini. Widih, bebas masalah dong. Kayak pegadaian. Ayo, nggak ada ini. Emang? Izin Nah, saja. apa masalahnya? Kan sekarang kan kita lagi ngajar materinya tentang mat lazim, muhafaf harfi sama musakal harfi. Nah, di situ Hmm, kan huruf muqatta'ah. Nah, Mita kebingungan Ustazah. Muhafaf hmm. harfi itu huruf muqatta'ah juga nggak Ustazah? Oke. Mari kita bahas. Apakah terlihat share screen-nya? Jawab guys. Aku nih Belum kalau kayak Ustazah. gini tuh nggak kelihatan loh mukanya. Jadi suaramu itu adalah nyawamu. Belum Ustazah. Belum? Ini aku coret-coret kelihatan nggak? Sudah Ustazah kelihatan. Oke. Terima kasih Bu Ida. Nah, sekarang aku pengen bahas tentang pertanyaan ini ya buat kita semua. Yang udah tahu makin fresh pengetahuannya dan yang belum tahu diperhatikan dengan baik supaya tahu ya, paham.
Jangan sambil nyatet ya, perhatikan aja dulu. Karena kan ini ada rekamannya, nanti teman-teman bisa dengar ulang. Perhatikan aja dulu. Sekarang kita bahas mad lazim. Mad ini artinya panjang. Terus lazim ini artinya keniscayaan, kayak kepastian, pasti, umum, itu lazim. Kan udah ada juga dalam bahasa Indonesia, kelaziman. Ini kayak sesuatu yang lumrah gitu terjadi. Nah, pada saat kita bicara mad lazim, teman-teman harus sadari bahwa ada dua, harfi dan kilmi, atau kalimi. Ya, harfi ini artinya huruf. Kilmi atau kalimi artinya kata, bukan kalimat, kata. Ya, kadang-kadang orang tuh ketuker bahasanya. Kilmi itu artinya kalimat, bukan kata. Kalau terus kalimat itu apa? Itu dalam bahasa Arab, kalimah. Artinya kata tetap. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia artinya beberapa kata, udah digabung. Jadi itu beda ya antara kalimah versi bahasa Arab dan kalimah versi bahasa Indonesia. Kalau kalimah versi bahasa Arab artinya kata. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia artinya gabungan beberapa kata. Itu beda banget maknanya. Ya, sampai di sini nih. Dua susun dulu nih. Paham ya? Dua susunnya ini. Nih, satu, ini, dua. Oke. Sekarang kita masuk ke cabang dari kedua ini. Ada dua. Harfi dan kilmi ini masing-masing ada mukhaffaf dan musaqqal. Mukhaffaf ini artinya ringan. Musaqqal artinya berat. Ya, ini kotak ketiga. Susunan ketiga. Dan pada saat kita sudah bicara mukhaffaf dan musaqqal, kita masuk ke ciri-cirinya. Harfi itu mad, ini bacanya dari kanan ke kiri ya. Mad bertemu dengan sukun. Kalau untuk mukhaffaf. Pun sama. Harfi dan kilmi. Contohnya untuk harfi adalah la alif lam mim. Mimnya ini kalau ditulis secara terbilang itu begini. Mim ya. Mad bertemu, madnya aku kasih warna biru. Mad, ini kan mad, bertemu sukun. Ini pada
keriput nih wajahnya. Kelihatan nggak? Pada begini-begini nih. Emang nggak kelihatan apa gimana? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan Kelihatan sih. sih. Nah, ini untuk mukhaffaf. Harfi. Harfi itu maksudnya apa sih? Terdiri dari huruf-huruf yang tidak ada artinya. Tidak ada terjemahannya gitu maksudnya. Huruf. Nah, kalau mukhaffaf kilmi gimana? Mukhaffaf kilmi kita garis ini ya. Mukhaffaf kilmi contohnya adalah al-ana. Terbilangnya yang mana? Yang al. Ini kalau ditulis a, a lagi sukun dan lam. A-nya ini mad. Atau kalau mau ditulis dengan gambaran yang lain, a fathah tegak dan lam sukun. Makanya kan kadang ada fathah tegak di sini. Ada fathah tegak, ada bendera juga. Atau ada juga yang fathah miring, tapi tetap ada benderanya. Gitu. Kalau terbilang itu kayak kayak kalau di bank kita nulis 5 itu angka. Terbilangnya LIMA. Nah, itu terbilangnya tuh. Nah, yang harfun-harfun ini itu angka. Kemudian dibuat terbilang, baru kita bisa menelusuri mana itu ciri mukhaffafnya. Jadi ciri mukhaffafnya terselubung, harus dibuat terbilang dulu. Baru ketahuan madnya mana, huruf matinya mana, atau sukunnya mana. Ada yang belum paham? Gak apa-apa. Kamu belum paham bukan tandanya kamu bodoh. Jadi jujurlah padaku kalau kamu belum paham. Siapa yang belum paham? Cara aku ulang lagi. Kamu harus paham, soalnya kamu bertanggung jawab menyampaikan ini ke murid-muridmu. Ayo, jangan merasa rendah diri hanya karena kamu mau bertanya. Justru kamu wajib bertanya. Nggak ada ini yang bertanya, paham berarti. Izin Padahal mau tanya loading saja. lama ya. Apa? Jadi kan kalau di muhafaf itu contohnya alif lam mim ya Ustazah ya. Iya, tapi yang Nah, mukhaffafnya cuma mimnya doang. oh, kalau di buku kan kalau dia muhafaf kalau minta ngejelasin ke murid dia harokatnya cuma fathah tegak aja kayak toha, Salah, alif lam salah, ro. salah Oh itu. enggak Ustazah ya. Mm-mm. Itu bukan lazim. Jadi mad lazim itu guys, panjangnya 6 harokat. Toha itu dua harokat. Toha itu termasuk namanya mad tobi'i harfi. Mad tobi'i pada huruf. Kalau tobi'i yang pada kata itu tobi'i doang kita kenalnya. Kalau yang khusus di huruf yang awal-awal surat yang tidak ada artinya itu, tidak ada terjemahannya maksudnya, itu namanya mad tobi'i harfi. Jadi yang dua harokat itu bukan mad lazim ya. Catat itu di jiwa. Oke. Ciri ciri mukhaffaf itu adalah dibaca loh ya, dibaca panjang dan berakhir dengan huruf mati. Kayak mim ini, mim, mi-nya panjang berakhir dengan mim mati. Kenapa kok lamnya enggak? Lam ini nanti masuk pada contoh mukhaffaf. Sorry, muthaqqal. Mari kita bahas supaya jelas.
Kalau yang musaqqal, contoh harfi, ini turunan harfi jelas ya anak panahnya ya. Turunan harfi untuk contoh musaqqal adalah alif lam mim dan yang musaqqalnya adalah lam. Aku salah lapak. Harusnya ini ciri dulu. Bacanya dari kanan ke kiri. Ciri mad lazim musaqqal harfi adalah mad bertemu dengan tasydid. Baru kita lihat contohnya di samping sini. Alif lam mim yang tergolong lazim musaqqal adalah lam bertemu dengan mim tasydid. Kan tulisannya begini nih. Lam mim. Gitu kan? Ini juga si tasydid ini ada gara-gara ini namanya idgham mimi. Gitu. Jadi tasydid di huruf mim itu ada alasannya. Karena bertemunya dua huruf mim. Satunya mim dari bekas lam, satunya mim dari huruf awal huruf mim itu ketika sudah dibilangkan. Sudah dibuat terbilang. Paham sampai siko? Siko bagi dua. Salah ya. Itu satu ya. Siko tuh bukannya sini ya. Satu kalau bahasa kami saja. Oh gitu ya. Ya udah, siap salah. Oke. Ah, Belum, sampai belum paham. belum. Ini ya Saza, kan kita pernah baca di buku kalau mad lazim mukhaffaf harfi itu hurufnya hayun toharun dan Hai, musaqqal itu haya Yun. toharun. Mm-mm. Tuh, bagaimana coba? Ha? Ha ya ya Mm, ko mm, ha sama ro. Ya. Ini huruf apa? Nah, mad lazim mukhaffaf harfi. Mukhaffaf. Oke, Hmm. terus? Sedangkan musaqqalnya nun, Mm-mm, qaf, shad, ain, mm-mm, sin, mm-mm. kaf, dan mim. Mim. Mm. Ini tergolong musaqqal. Harfi ya. Huruf-huruf yang nanti pada saat dibaca jadi berat gitu ya. Oke, kita sampingkan sebentar teori yang barusan dari Mita. Aku mau tanya dulu, kalau penjelasanku lewat jalur yang udah aku tulis, bisa difahami nggak? Terlepas dari teori yang Mita sampaikan mengenai huruf-huruf ini, pengelompokan ini, terlepas dari itu. Yang aku jelasin polanya dipahami nggak? Paham, Ustazah. Dipahami ya? Mita kan nggak paham karena beda teori kan? Nah, sekarang yang pakai teori dari aku dulu, paham kan? Teori dari aku, paham ya? Nah, kita selesaikan dulu bagian kilmi. Ya, kilmi karena sudah ada tulisan dari tambahannya Mita, aku kilminya sebelah sini ya. Kilmi musaqqal. Bolin. Contohnya kan sama ya. Mad bertemu tasdid. Cirinya apa yang mad? Bod. Apa yang tasdid? Lam. Selesai. Pada kata. Udah ada artinya nih dolin yang disesatkan. Orang-orang yang sesat. Kalau lam doang apa? Artinya ya nama huruf itu sendiri. Lam. Ya kan? Bukan kosakata. Sampai sini paham lewat jalur teori yang aku sampaikan ya? Paham ya?
Sekarang kita masuk ke jalur 2 yang disampaikan oleh Mita. Mukhaffaf harfi ha, ya, po, ha, ro. Artinya, kalau kita menggunakan teori ini, kita udah sampingkan teori yang tadi ya. Jadi ini jalur yang berbeda, guys. Jangan menabrakkan keduanya. Ini jalur berbeda. Nah, sekarang, kalau ha, ya, po, ha, ro, berarti alif, lam, ro, po, ha, hamim, yasin, udah. Nah, berarti pada saat 5 huruf ini dibaca, dia dikategorikan mad lazim mukhaffaf. Mad lazim nggak? Atau mukhaffaf doang? Ih, dia lagi salaman sama muridnya. Mita, aku lagi nanya nih. Yang dari gurumu yang lain, disebutnya mukhaffaf harfi doang atau mad lazim mukhaffaf harfi? Mad lazim mukhaffaf harfi. Kata gurunya yang lain kayak gitu. Nih siapa yang udah hapus tulisan gua? Ini ada yang korek-korek papan tulis nih, akhirnya kehapus. Jadi, kalau berdasarkan teori dari gurunya yang lain, yang tadi disampaikan Mita, berarti tidak mengenal mad tabi'i harfi. Jadi itu dua teori yang berbeda. Satu menganggap itu adalah mad lazim tetap, tapi dengan panjangnya 2. Kalau yang ada istilah tabi'i harfi, dia hanya mengenal mad lazim yang panjangnya 6. Mita kayaknya nggak fokus nih. Kamu fokus aja dulu sama anak murid kamu, sono cepetan. Daripada kamu ngomong-ngomong di sini. Yang lain biar fokus. Ya, jadi pada saat teman-teman bertemu murid atau guru yang punya teori berbeda, tolong dihargai perbedaan itu. Ya, selama cara bacanya sama-sama, tujuannya bener gitu, praktiknya bener, udah nggak usah berantem hanya gara-gara perbedaan teori. Kan tujuan kita belajar teori tuh biar baca bener. Kalau bacanya benar, teorinya beda, yang penting bedanya nggak kayak idgham dibilang izhar. Nah, itu kan kurang ajar, bedanya harus dilurusin. Tapi kalau perkara kayak gini-gini doang, nggak usah dipermasalahkan. Ya udah, berarti beda jalur. Yang penting bacanya sama. Dia nggak pakai 4 harokat di yasin, ya-nya doang 4 gitu. Gitu. Ya. Kemudian mim, nun, qaf, shad, ain, sin, kaf itu adalah musaqqal dengan panjang 6 pastinya. Ya. Musaqqal. Cuma kalau di perkara yang kedua ini dia nggak membahas mad ketemu tasydid. Jadi kalau ain, sin, qaf masa semuanya jadi berat? Kan yang namanya berat itu aku jadi paham. Mungkin teori dari Mita ini yang dianggap berat itu karena panjangnya 6. Jadi berat. Yang dianggap ringan itu yang panjangnya 2 doang. Terus yang kategori mad lazim itu semuanya huruf muqatta'ah. Sedangkan mad lazim, kalau kita bicara harfi ini perbedaan teori juga ya. Ada yang muqatta'ah, ada yang non muqatta'ah.
Non muqatta'ah ini istilah di Mastia Institute. Mungkin tidak ada di buku tajwid lain. Muqatta'ah ini artinya apa? Terpotong, terpisah. Maksudnya gimana sih apa yang terpisah? Mau tulisannya tersambung, dibaca terpisah sesuai namanya masing-masing. Yuk, kan nggak mungkin dibaca alama, alif, lam, mim. Walaupun tulisannya tersambung antara lam dan mim. Benar kan? Itu yang dimaksud muqatta'ah. Dibacanya terpisah sesuai nama aslinya. Nah, kalau kita belajar nama asli, kan alif lam mim itu terdiri dari alif, lam, mim. Gitu kan? Udah jelas tuh madnya, ya kan? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Nggak? Kelihatan ya? Nah, kalau poha, kalau kita mau pakai proses baca sesuai namanya, po itu ada hamzahnya di belakang. Po dan ha. Itu nama aslinya. Kalau ini kan alif, lam, mim. Poha itu kalau mau dibaca versi muqatta'ah terpotong, harusnya ada bunyi hamzah di belakangnya. Po, ha. Inilah alasan kenapa disebutnya mad tabi'i. Karena kalau namanya mad, ia kebacanya panjang, bukan sesuai nama asli. Gitu maksudnya. Paham ora? Kalau belum, bilang, biar aku ulangi lagi penjelasannya. Paham nggak? Paham saja. Ini yang gak Cuma serius. Cuma apa cuma? cuma gimana saja kan kita udah ngejelasinnya kayak gitu ya. Misalkan di huruf muhaffaf itu hurufnya ini, huruf musakolnya ini nih. Ah, bilang lagi ke muridnya saja. Muridnya usia berapa? Kalau bocah ya janganlah bikin dia bingung, ntar dia nggak mau Oh belajar. iya benar. Yang Mm, 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 tua-tua mm. aja, yang udah bisa mikir aja yang dikasih tahu. Yang kecil-kecil mah yang penting bacaannya bener. Dia tuh nggak butuh teori kalau anak kecil. Dia butuh baca bener. Kalau orang udah sedikit tua, nah itu dia harus diajarkan teori. Ya, jadi kalau yang bertemu anak-anak mah nggak usah capek-capek ngasih tahu teori. Dia juga belum tentu ingat. Tar abis itu main keluar dari kuping kiri, masuk kuping kanan. Tapi kalau baca benar, praktikkan dengan benar, nah itu yang paling penting. Ya, ada lagi masalah yang mau dipecahkan? Kok nggak ada yang jawab pertanyaan aku di grup? Ya, gimana? Jelas atau enggak? Jelas saja. Jelas. Oke, mari kita lanjutkan diskusi lagi. Apa mau tetap baca? Kalau baca kayaknya teman-teman udah pada bisa deh. Teori dulu kali ya? Apa gimana? Ada usulan? Usul dong. Ini kan kelas kamu. Kamu jangan malu-malu buat usul. Mastia Institute itu nggak akan berdiri kalau nggak ada manusia-manusia ini nih yang betah banget dipelototi nama aku. Coba usul. Petan, usul. Ini pada diam-diam baik. Ini ngopi apa ngopi? Jangan diam-diam baik. Ya, ini aja. Coba buka praktek eh, yang Arab. Aku tutup dulu ininya. Coba buka surah At-Taubah
ayat berapa tadi yang dijelasin teman-teman tuh ya? Hmm, coba At-Taubah ayat 120. At-Taubah 120. Coba, coba, coba. Udah dibuka. At-Taubah 120. Ini Pak panjang nih ya. Maka a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Maka li ahlil Madinah. Dah, sampai situ aja. Coba Bu Ida jelaskan teorinya. Habis itu Bu Ida tunjuk. Maka Maka. mad tabi'i dhahir pada ma cirinya terdapat harokat fathah bertemu dengan alif sukun. Bertemu dengan alif. Saya ulangi. Maka mad tabi'i dhahir pada ma cirinya terdapat harokat fathah bertemu dengan alif dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Kana mad dzati dhahir pada ka cirinya terdapat harokat fathah bertemu alif dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Lilma al lilma Apa? al komari sebentar saya Hukumnya. ulangi. Hukumnya. Lilma idhar komari cirinya terdapat harokat sukun pada al. Bukan gitu. Kalau harokat sukun pada al, berarti A-nya juga sukun dong. Yang sukun di huruf apa? Lamnya. Oh iya, lamnya ya. Lilma idhar komari cirinya Pada apa? Izhar komarinya pada apa? lilma idhar komari pada al cirinya terdapat harokat sukun pada lam. Lam yang mana? Lam al. Gimana ngomongnya? Gimana Masa sih? terdapat harokat sukun pada lam al? Kan nggak masuk nurul. Ini tuh aku udah ini loh, teman-teman tuh kalau ada waktu diluangin buat dengerin rekaman-rekaman belajar teman-temannya yang lain yang ada di YouTube. Kadang tuh aku nggak ngejelasin di kelas ini, ada Hidayah, aku bukan ada Hidayah Bu Ida ya, ada materi yang baru atau cara penjelasan yang berbeda di sesi-sesi sama teman-teman yang lain. Untuk Al-Qomariyah, itu tidak semua lam sukun adalah Al-Qomariyah. Tapi lam pada al. Tapi, ada tapinya juga. Tidak semua lam pada al juga adalah Al-Qomariyah. Bingung nggak? Harus bingung. Jangan hu aja. Harus bingung. Bingung adalah bagian dari kewajiban di Mastia Institute. Kalau nggak bingung, tandanya kamu nggak belajar. Bingung itu artinya materi lagi jadi obat bereaksi. Mual, mual dah. Gumoh, gumoh. Nah, gini. Ilham Qamari. Ilham artinya jelas. Qamari maksudnya Al-Qamariyah. Ya. Cirinya
Lam pada al. Sukun. Lam pada al. Bahasanya gitu. Contoh, alhamdu. Lam pada al sukun. Walhamdu. Lam pada al sukun. Mau A-nya ada harokat ataupun tidak ada harokat, selama alnya itu dempetan, kemudian lamnya sukun, berarti sesuai ciri ini. Tapi, ada tapinya. Setiap kata setelah al itu adalah kata yang utuh. Artinya, kalau dilepas alnya, tidak merusak makna kata yang setelahnya ini. Hamdu. Hamdu ini artinya apa? Pujian kan? Mau ada al atau tidak ada al, hamdu tetap berarti pujian. Paham sampai sini? Jadi al-komariah itu al kayak imbuhan kalau dalam bahasa Indonesia. Misalnya kata mempraktik, memberi deh, memberi. Memberi. Kata dasarnya apa? Beri. Mem ini ada dan tidaknya tidak merubah kata beri. Tetap jelas kan beri itu ngasih. Ya kan? Sama kayak al dan hamdu. Gitu. Tapi kalau alhaakumut alhaakum al alhaakum ini kayaknya kelihatannya masuk-masuk aja nih ke al ini kan lamnya sukun kan. Tapi kosakatanya alha ini satu. Artinya bermegah-megahan. Jadi al-hakumu ini tidak boleh dibilang al-qomariyah. Karena kalau kita potong, mungkin dia jadi kayak gah-gahan. Kayak ini tuh megah, al-ha itu megah. Terus kamu potong, mungkin jadinya kayak me doang atau meg atau gah gitu. Jadi rusak kosakatanya. Makanya untuk awal-awal, oke lah, lam pada al berbaris sukun, cukup untuk awal doang, cukup tuh sampai situ. Kalau kamu udah paham situ, kamu harus nambah pemahaman kamu bahwa al yang tidak merusak kosakata itu adalah al-qomariyah. Mita, jangan nguap di depan. Nggak sopan. Nah, kalau alhakumu, habis itu apalagi contoh kata yang lain? Alsinatikum. Dan alwanikum. Alsinatikum itu apa sih artinya? Lam, sin, dan nun. Itu asal katanya lisan. Lidah. Lisan itu tunggal. Alsina itu jamak dari lisan. Jadi kalau kita ketemu alsinatikum, walaupun kelihatannya kok masuk-masuk aja lam pada al baris sukun, tapi lam ini bagian dari kosakatanya, dia bukan imbuhan.
Kayak contohnya nih, kan merasa. Kosakatanya apa? Rasa. Me adalah imbuhan. Ya kan? Terus karena kita bukan orang Indonesia misalnya nih, kita nggak tahu nih belajar imbuhan. Terus kita bilang merah adalah meimbuhan, rah adalah kosakata. Emang ada gitu arti rah? Nggak ada. Kita merusak kata itu. Gitu guys. Apakah sampai sini paham? Kalau ngangguk-ngangguk berarti paham. Buktikan ketika kamu ngejelasin ulang. Kalau nggak gagap berarti kamu hebat banget. Kalau gagap-gagap berarti kamu OTW hebat. Jadi nggak ada yang jelek. Oke guys, senyum aja dulu. Senyum-senyum deg-degan. Jelas sampai sini ya? Ya. Oke. Ada yang Ustazah, gimana? kemarin itu kan di Coach Novi itu menjelaskan kalau ada tambahannya ketika menjelaskan idhar qamari ya, yaitu lam pada al berharokat sukun dan bertemu dengan huruf yang menjadi awal dari sebuah kata gitu. Iya, Kata. betul. Betul itu. Betul. Ini Seperti kan itu ya. iya, Ya Allah. seperti itu. Ini kan aku jelasin buat pemahaman, jadi detail. Bukan jelaskan untuk i'rab. Kalau i'rab penjelasannya kayak tadi. Lam pada al berbaris sukun dan setelahnya adalah kosakata, misalnya kayak gitu. Kosakata utuh itu juga bisa. Atau huruf setelahnya adalah awal dari sebuah kata. Gitu. Ini nih, analoginya ini nih. Merah jangan dipisah, merah. Gak boleh. Hanya karena contohnya kan merasa. Iya, tapi nggak semua me adalah imbuhan. Sama, nggak semua al adalah komariah. Jelas ya perumpamaannya ya. Nanti kamu bisa tuh kasih contoh-contoh yang lain. Misalnya menyala. Menyala abangku. Nah, menyala itu jelas tuh ada eh, imbuhan, menyala. Tapi kalau merah, terus apa lagi ya? Me. Apa kosakata yang diawali dengan me? Merak, Merah. Oh ya, merah, memerah ya, merah, peras ya, memerah susu. Ya, ini kan merah dan merah. Nah, itu bagus tuh. Jadi tinggal cari aja kosakata yang masuk akal lah. Ngene. Jelas yuk. Jadi teman-teman, jadi guru tuh kayak ilmu apapun aku harus pelajari untuk mendukung. Gitu. Harus belajar bahasa Indonesia juga supaya kosakata kamu banyak. Harus belajar punya contoh yang banyak. Karena bisa jadi contoh satu tuh nggak cocok sama muridmu yang satu ini misalnya. Ngasih contoh lagi yang lain gitu. Sampai dia paham. Gitu ya. Oke. Ya kalau belajar bahasa Arab lebih oke lagi. Karena dia jadi tahu kan, oh iya, ini nih lisan, oh alsina, oh ini alwanikum, laun. Laun itu artinya warna. Jadi kalau alwan itu warna-warna. Gitu guys. Mari kita lanjutkan. Ada lagi yang mau konfirmasi dulu nggak? Sebelum kita lanjut. Ada yang mulai pusing nggak? Ini Atika Rahmawati ini baru ya? Aku kayaknya belum terlalu familiar. Sudah 1 bulan, Ustazah. 1 bulan saat aku nggak masuk ya? Iya nggak? Sebelumnya sudah pernah. Oh, sudah pernah. Baru 1 kali berarti kali ya, yang aku baru tahu. Jadi belum familiar. Nggak kayak Anin aku udah hafal nih. Kayaknya diameter hidungnya aja aku udah hafal. Burhan, Mita, sampai kayaknya berapa kali dia napas dalam sekali sesi sama aku bisa tahu karena saking udah lamanya.
Ya, nanti mudah-mudahan Allah bantu aku bisa mudah menghafal karakter-karakter khusus dari teman-teman ya. Oke, kalau gitu, An gimana? Berarti Ustazah kata apa ya? Ada min alfin, alfasana itu juga bukan alkomar ya? Betul, alfa sana. Ya, alfa itu kan artinya 1000. Alfa, 1000 tahun. Alfa sana. Terus kalau kita hapus alfa sana, berarti apa? Tahun. Atau apa? Ibu tahun. Kan nggak mungkin. Gitu. Kayak permasalahan. Udah tuh ya. Perimbuhan. An, akhiran. Ya kan? Terus pergi. Kita bilang perimbuhan. Gisono. Ah, itu orang Betawi sih bener sih. Gidah. Pergi sono, gidah. Tapi kan dalam bahasa Indonesia nggak gitu. Gitu. Ya. Atau permana. Nama orang jelas-jelas dikata imbuhan. Mana? Kan jadi beda lagi maknanya kan. Mana oh pertanyaan, keterangan tempat. Padahal nama dia permana. Jelas sampai siko bagi dua. Nah, dah jelas ya. Coba teman-teman belajar ngelawak nggak apa-apa, diketawain gara-gara nggak lucu. Aku juga dulu kayak gitu. Awal-awal, ya Allah kasihan banget, nggak lucu ya Kak, kok nggak ada yang ketawa sih. Nah, jadi mereka terpaksa ketawa gara-gara nggak ada lucunya sama sekali. Awal-awal gitu, aku ujian public speaking. Padahal udah cari anekdot yang paling lucu, aku udah coba latihan sampaikan ke teman-teman yang lain. Pada ketawa, kok pas ujian jadi nggak ada yang lucu sama sekali. Gitu. Nggak apa-apa belajar awal-awal kita yang diketawain. Ini prestasi loh untuk orang-orang kaku-kaku tuh. Sampai dia berhasil jadi bahan lelucon, sampai audiens ngetawain dia. Berarti dia udah meraih prestasi yang tinggi itu. Gitu ya. Jadi nggak selalu ditertawakan karena hina. Ditertawakan karena berhasil membuat orang tertawa. Jadi orang tertawa bukan karena kasihan, tapi memang tulus dia ketawa dari hati. Oke, kita lanjut untuk Ilhar Komari jelas berarti ya. Sekarang i'rab lagi. I'rab untuk al diulangi oleh tunjuk temannya Bu Ida. Karena tadi Bu Ida masih belepotan dilurusin sama yang lain. Siapa? Silahkan dilanjutkan oleh Lydia. Siap. Udah siap banget tuh dari tadi hatinya kayak aku dong, aku dong. Ya, padahal kebalik. Jangan aku, jangan aku. Ayo. Lil. Kok lil doang? Saya ulangi. Lilma. Mm-mm. Ilham Komari pada al. Jangan satu Cirinya. kata stop, satu kata stop. Ilham, Komari, padahal. Ngomong Ya, tuh sekali jalan. saya ulangi. Lilma. Ilham Komari pada al. Cirinya. Ilham, Komari, padahal. Nadanya. Supaya nggak membosankan kelas. Yuk, tutorial tegas. Ya, sudah. Saya ulangi. Lilma. Ilhar Komari pada al. Cirinya lam pada al berharokat sukun diikuti huruf yang merupakan awal dari sebuah kata. Hmm. Walaupun gayanya kayak baca berita karena ngintip-ngintip catatan ya kan. Oke, terus Dina. Mada asli
Akhir pada di, cirinya harokat kasroh bertemu ya sukun, dibaca panjang 2 harokat atau 1 ya. Iya, bagus. Terus? Manha, izhar halqi, cirinya nun sukun bertemu dengan huruf ha, dibaca cepat 1 harokat, dan bunyi nun sukun jelas. Dah, itu aja cukup. Kalau orang-orang lama lancar, udah biasa. Itu bukan prestasi. Tapi kalau orang baru yang lancar, itu baru menyala. Yo, alhamdulillah berarti memang paten lah ya kalau lama lancar itu wajib. Terima kasih sudah mempertahankan harga diri. Tunjuk temennya, tunjuk temennya. Atika, Kafika? Kak Atika. Oh, Kak Atika. Ya, silakan Kak Atika. Cepat Kak Atika. Dia ikutin Widya nih, ngomong kagak pakai tekan mic. Mohon maaf Ustazah, kaget. Iya, semua orang pasti kaget kok. Nggak ada orang masuk Mastia Institute nggak kaget. Bukan kaget lagi, kagetan. Nah, coba. Cepetan. Eh, Jangan Jangan bunyi kalau bukan mau ngomong. Bumi, Hah? bumi. How aja dulu. How. Oh, how? Oh, Ustazah. Iya udah Belum kamu ada di jawab. catatan Ustazah. Belum ada di catatan Ustazah, mohon maaf. Ya udah. Kamu kira-kira pernah nggak belajar di tempat lain fathah bertemu waw itu apa? Kan kamu nggak mungkin baru belajar tahsin di sini. Pasti udah dari doeloe kan udah pernah belajar tahsin kan? Belum sedetail itu Ustazah, baru yang hukum-hukum misal yang Masa? Kamu nggak pernah nemu lin atau madlin gitu? Nggak pernah? Itu seumur-umur. eh lin pamnya baru yang ya eh ya sukun Ustazah, nggih. Ya sukun. Wow sukun enggak? Wow sukun belum Ustazah. Oke. Jadi how itu cara ngejelasinnya gini. How, lin, atau layin. Cirinya fathah bertemu wawu sukun. Dibaca 1 harakat. Selesai. Ulangi. Jangan lama-lama nulisnya. Nulis di otak sama jiwa. Ayo, cepetan. Haula, How lin, aja. Siapa yang bawa hau. haula tadi? Jangan ketawa. Nggak ada yang lucu di sini. Serius. Maaf, Ustazah. Nggak ada Hau, maaf. Cepetan. hau, lin, atau layin, cirinya fathah bertemu waw sukun, dibaca 1 harokat. Pintar. Tanpa baca catatan, coba. Lihat mata aku dan teman-teman di sini. Ngomong, ulangi. Hau, lin, atau layin, cirinya fathah bertemu waw sukun, dibaca 1 harokat. Mata jangan kemana-mana. Stay di kamera. Ulang lagi. Hau, lin, atau layin, cirinya waw fathah bertemu waw sukun, dibaca 1 harokat. Satu lagi. Haula. Harf lin. Atau harf layin. Cirinya lin bertemu huruf hidup.
dibaca 1,5 harokat. Yuk, diulang yuk. Haula, harf lin atau harf lain, cirinya lin bertemu huruf hidup dibaca 1,5 harokat. Jangan buru-buru. Kamu ngomong sambil dipahami, sambil lihat mata audiens. Haula, harfulin atau harfulayin, cirinya lin bertemu huruf hidup dibaca 1,5 harokat. Nanti jangan intip-intip lagi. Pahami baik-baik ya. Udah, tunjuk temennya. Kak Wai. Kak Wai. Silakan Kak Wai. Wail lagi. Wai. Hummi. Mm-mm. Idgham mimi. Mm-mm. Cirinya bertemunya dua huruf mim. Pinter. Robi. Belum. Aku kedengeran bismillahmu. Ketahuan kamu deg-degan banget. Aku kayaknya harus tes psikopat deh. Kok aku seneng lihat orang ketakutan ya. Astagfirullahaladzim. Setelah udah ketemunya 2 mim, ditahan berapa harokat. Janganlah melupakan itu. Ulang lagi. Kamu nggak keausan, teman-teman? Nggak keringetan apa? Ya. Kadang-kadang orang kalau ketakutan tuh air liurnya kering loh. Atau enggak banyak. Jadi ngomong tuh kesedak air liur sendiri. Ayo coba. Hummi. Mm, Idgham mimi. mm, Cirinya bertemunya dua huruf mim. mm. Ditahan dua harokat. Oh, nadanya koma. Berarti ada lanjutannya dong. Maaf, Ustazah, saya ulangi. Nggak apa-apa, memang harus koma itu. Baru juga digoda, mudah banget tergoda. Ingat, kadang setan juga bermukena. Aku kadang-kadang jadi penggoda. Jadi kamu harus kuat-kuat iman, jangan murtad dari jawabanmu yang udah benar. Harus kuat pendiriannya. Jadi benar itu nadanya koma. Cuma kamu kan nggak tahu mau lanjutin pakai kosakata apa lagi kan? Ditahan Iya, dua Ustazah. harokat. Kamu napasnya yang tenang, yang tenang. Aku takut kamu ini lagi, bengek lagi. Coba, jangan sampai kamu sesak napas gara-gara belajar di sini. Jadi, santai dulu aja. Aku ngejelasin dulu. Kamu perhatiin aja sambil nyatet. Hummi. Idgham mimi. Cirinya bertemunya 2 huruf mim. Atau mim sukun bertemu dengan mim hidup. Ditahan 2 harokat. Karena dia idgham kan. Jadi bunyi mim sukunnya masuk ke mim hidup. Nanti kalau idgham bi gunnah, bunyi nun sukunnya masuk ke huruf ya. Gitu. Sesuai dengan namanya, idgham. Kalau dia ikhfa, bunyi nun sukunnya samar. Kalau dia izhar, bunyi nun sukunnya jelas. Ya kalau idgham, bunyi nun sukunnya masuk. Tapi kan nggak mungkin selesai di masuk. Masuk kemana? Masuk ke huruf ya, masuk ke huruf mim, masuk ke huruf apa gitu. Kamu kalau lagi belajar kayak gini siapin cemilan guys. Kalau udah ngomongin teori itu nggak apa-apa sambil makan. Jangan sampai kamu dehidrasi, kamu jadi busung lapar gara-gara kamu belajar teori di sini. Ya, kamu ngemil aja. Kecuali kamu lagi baca Quran, jangan sambil makan. Oke.
Terus coba diulang lagi Saya dong. ulangi. Lancarin. Bismillahmu kenceng amat. Yuk. Hummi. Hmm. Idgham mimi. Hmm. Cirinya bertemunya dua huruf mim, ditahan dua harokat, bunyi mim sukun masuk ke mim hidup. Hmm. Terus? Ro. Kejauhan. Yang tadi di awal, lilma. Maka naliah lilma. Nah, ada tuh pengulangan tuh. Nal'a. Pinter. Izhar qamari pada al. Pinter. Cirinya. Gak apa-apa. Saya lihat catatan. Gak apa-apa, gak apa-apa. Yang penting gak 1 tahun ke depan kamu masih terus lihat catatan. Cirinya lam pada al berharokat sukun. Mm-mm. Dan Dibaca cepat harokat sukun dan dan apa saja. diikuti huruf atau diikuti kosakata Huruf. baru. Diikuti kosakata baru. Ulangi Saya lagi coba. ulangi Ustazah. Nal'a. Izhar qamari pada al. Ilhar. Ro-nya tebal. Saya ulangi Ustazah. Nal'a. Izhar qamari pada al. Cirinya lam pada al berharokat sukun dan diikuti kosakata baru. Iya. Dah, biar kamu napas. Tunjuk temennya. Kak Sukma Ustazah. Yo, Kak Sukma. Minum dulu sana, Waida. Napasmu tuh udah berat banget. Udah kayak lagi abis mikul kelapa sawit. Yuk. Oh, Mm-mm. huruf ro bersifat tafkhim atau mufakhom atau mufakhomah. Mm-mm. Cirinya huruf ro berharokat fathah. Iya, pinter. Terus? Tobi, Mm-mm. mad, tobi'i, zahir pada roh. Mm-mm. Cirinya fathah bertemu dengan alif. Dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Iya. Terus? Ayya, Mm-mm. idgham bigunnah Mm-mm. pada ya. Enggak pakai pada. Karena kan idgham bigunanya terhitung dari nun sukun ketemu ianya. Ulangi. Ayya, idgham bigunnah. Cirinya nun sukun bertemu dengan huruf ya, dibaca dengung 2 harokat. Bukan dengung. Dibaca lama 2 harokat atau ditahan 2 harokat. Saya ulangi. Ayya, idgham bigunnah. Cirinya nun sukun bertemu dengan huruf ya, ditahan 2 harokat. Bunyi nunnya masuk ke dalam huruf ya. Iya, ulang lagi. Dan bunyi nunnya. Pakai dan. Ulangi lagi. Ayya, bigunnah. Cirinya nun sukun bertemu dengan huruf ya, ditahan 2 harokat, dan bunyi nunnya masuk ke huruf ya. Iya, pintar.
Nah, lancarin lagi Sukma, kan Sukma orang lama ya. Iya, Ustazah. Tunjuk temennya. Kak An. Kak An silahkan. Fu'a. Mm-mm. Mad. Dzati dhahir. Mm-mm. Ada fu, cirinya dhammah bertemu waw sukun, dibaca panjang 2 harokat atau satu waw. Iya, pintar. Terus. Arra. Idgham bila gunnah. Cirinya nun sukun bertemu roh, dibaca nun cirinya nun sukun bertemu roh, dibaca cepat, dan nun sukun masuk pada huruf roh. Bunyi nun. Bunyi. Dan Jangan sampai lupa kosakata bunyinya. Ulangi. Arro. arra. Idgham bila gunnah. Cirinya nun sukun bertemu roh, dibaca cepat, dan bunyi nun sukun melebur ke huruf roh. Melebur atau masuk itu sama ya. Arti dari idgham. Terus. Roh. Tafkhim Bersifat. oh iya. Roh bersifat tafkhim atau mufakhom atau mufakhamah. Cirinya roh berbaris fathah. Iya, jangan sampai salah-salah ya. Lancarin ya. Udah lama soalnya. Ya. Saja. Oke, tunjuk temennya. Kak Burhan. Kak Burhan, silakan. Ustazah. Ya, silakan. Suli. Mad. Suli. Dipanjangin yang biar jelas. Jangan suli. Jadi nggak kedengeran panjangnya. Saya ulangi. Suli. Pintar. Mad. Tabi'i. Tabi'i. Suli. Mad. Tabi'i. Zahir. Pada su. Cirinya dhammah bertemu waw sukun, panjangnya 2 harokat atau 1 alif. Huruf alif ada nggak di situ? Astagfirullah. Ulangi. Saya ulangi. Suli. Mad. Tabi'i. Zahir. Pada su. Cirinya dhammah bertemu waw sukun, panjangnya 2 harokat atau 1 waw. Iya. Terus. Lillah. Lillah. Betul, lillah. Lillah. Jangan pakai ha. Lillah. Saya ulangi. Lillah. Nabratus saut pada lam. Lam apa? Lam yang bertasydid. Iya, betul. Sebelum dia masuk ke lam bertasydid. Betul, di situ ada naber. Walaupun sedikit saja ya presentasinya. Hanya 30%. Tapi ada naber. Cuma, cuma lagi. Sekarang nggak dibahas nabernya. Ada al di situ tuh. Apa namanya itu? Nggak usah batuk-batuk tanda mikir. Itu mah batuk-batuk jeda doang, bukan batuk gatel. Atau enggak tiba-tiba gatel gara-gara mikir. Batuk lagi dia. Batukin aja cepat. Jawab. Gila, makin batuk.
Karena disuruh batukin dia batuk beneran deh. Beneran nggak tuh? Yuk, cepetan. Mita udah nggak Ini sabar loh, dia pengen presentasi loh. Cepetan. kali ini izin saya belum ada catatannya Ustazah. Iya sudah, tebak-tebakan aja kalau belum ada catatan. Al itu kan ada al-Qamariyah, ada asyamsiyah. Kalau al-Qamariyah kan tadi tuh lamnya sukun. Emang ini al-Qamariyah? Nggak mungkin kan? Berarti al yang satunya. Hukumnya apa? Idgham. Jadi ngomongnya gimana? Silahkan. Udah dikasih jawaban itu, tinggal rangkum aja. Kalau tadi ilhar, komari pada al. Cirinya lam pada al berbaris sukun. Dan diikuti kata baru gitu kan. Kalau ini idgham syamsi pada al. Cirinya al bertemu huruf bertasydid. Ulang, petan. Saya ulangi. Lillah. Idgham syamsi pada. Idgham panjang. Saya ulangi. Lillah. Idgham syamsi pada al. Cirinya al bertemu huruf yang bertasydid. Terus? Nah, jadi tuh kalau ketemu kayak gini, idgham syamsinya dulu dijelasin, baru naber. Tadi tuh lompat. Oh Tadi ya, naber dulu, ya kan? Kan jaraknya dia harus ketemu al dulu kan, baru dia ketemu lam tasydid. Nabernya kan ada di lam tasydid kan? Jadi belajar menjelaskan tuh runut. Jangan lompat-lompat. Ketemu apa dulu dia yang dijelasin. Ya? Paham ya? paham Oke. saya. Sekarang satu lagi. Lam kedua bersifat tebal apa tipis itu? Tafkhim tebal Ustazah. Emang kamu bacanya gimana? Rasulullah. Gitu. Astagfirullah. Tipis Ustazah. Nah, kalau aku nggak kayak gitu kan kamu nggak sadar. Ini yang disebut dengan hiburan, teman-teman. Kalau kamu nggak kayak gitu kan nggak ada yang senyum-senyum. Nggak ada yang merasa, ya nggak ada yang bergerak lah, mati kelasnya. Tapi kalau kamu agak lebay-lebay dikit, ya nggak apa-apa. Niatmu kan to persuade dan to entertain, menghibur dan membuat kelas tuh tetap menarik. Jangan ulang kak, itu tipis kak. Kayaknya tipis deh itu. Jangan terlalu lemas. Ingat, kamu berada di kawasan orang timur, harus tegas. Apalagi aku orang timur tuh, Buran. Iya Ustazah. Harus tegas. Cepat. Sini kau tunjuk orang yang kelihatannya muka timur tapi takut-takut. Mita tuh muka timur banget tuh, tapi masih takut-takut tuh dia. Cepetan. Nunjuk Ustazah. Satu dulu, ulang dulu yang Ya. tadi itu, kasih lancar. Mau cepat-cepat sekali mau tunjuk orang. Tunjuk dulu diri sendiri. Cepat. Ulang dari lillah ulang atau Yang ini lam kedua. Lam kedua bersifat. Oh ya. Saya ulangi. Lam kedua bersifat tarqiq. Tarqiq. Saya ulangi. Lam kedua bersifat tarqiq. Dibaca Atau tipis. murokkok. Atau murokkokoh. Nggak ada dibaca-dibaca. Cirinya
kata Allah diawali kasroh. Gitu. Gak ada tipis-tipis. Tarqiq atau muroqqaq atau muroqqaqah. Cirinya kata Allah diawali kasroh. Ya, ulangi lagi yang benar cepat. Yang lain udah pengen banget ditunjuk loh. Kamu jangan lama-lamain. Yuk, cepetan. Buru, Burhan. Lam kedua Lam bersifat. Kok dari tadi dari terus tidak lanjut-lanjut. lam kedua bersifat tarqiq atau muraqqaqah Atau muroqqaqah. Jadi qafnya sukun dulu, baru habis itu muroqqaqah. Saya ulangi. Lam kedua bersifat tarqiq atau muraqqah atau muraqqaqah. Yang kedua tadi apa namanya? Muraqqaqah. Yang kedua? Muraqqah. Muroqqaqah. Pakai qaf. Muroqqah. Emang merokok. Ayo, ulang. Ulang mulu ini keburu subuh ini. Cepetan. Yuk. Lam kedua bersifat tarqiq atau muraqqaq atau muraqqaqah. Cirinya? Cirinya Kata Allah. Kata Allah. Tadi apa ya? Diawali. Kata Allah diawali harokat kasroh. Iya. Ya, dah. Tunjuk temennya mengulang yang tadi, biar dia merasakan apa perjuanganmu. Baik, Ustazah. Iya, kayaknya dia ini sekali. Baik, Ustazah. Kayaknya senang sekali cari mangsa berikutnya. Baguslah, sudah ada titisan Mas Tia di jiwa kamu berarti. Suka lihat orang menderita. Ayo, cepetan. Siapa? Kok tinggal tunjuk itu, pilih mangsa banyak itu. Kurang Kajumita, Ustazah. Oh, iya, memang tinggal dia saja seorang diri. Iya, bismillahnya kenceng nih kayak Waida. Lillah. Apa? Iillah? Kok tiba-tiba ulang? Lillah terdapat 4 hukum. Hukum yang pertama, idgham syamsi. Iya, cirinya, udah lewat itu. Kan udah 2 hukum yang dijelasin. Ulang hukum yang keduanya aja. Hukum yang kedua, lam yang kedua bersifat tarqiq atau muraqqaq atau muraqqaqah. Cirinya, kata Allah diawali huruf yang berharokat kasroh. Tarqiq. Ulangi. Saya ulangi. Lam yang kedua bersifat tarqiq atau muraqqaq atau muraqqaqah. Cirinya, kata Allah diawali huruf yang berharokat kasroh. Terus? Hukum yang ketiga, mad dzati muqaddar. Cirinya, terdapat fathah tegak atau harokat mad. Terus? Dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Pintar. Secara keseluruhan, lapas Allah merupakan lapas kata kok Allah. Lapas? Emang Cipinang. Saya ulangi. Secara keseluruhan, kata Allah merupakan lafzul jalalah. Lap, ini lap nih. Laf. Wul, pakai wo. Bukan merupakan, disebut. Saya ulangi, secara keseluruhan, kata Allah disebut lafzul jalalah.
Ya, ngomongnya jangan tegas-tegas kayak kakak pramuka. Secara keseluruhan gitu, jangan secara. Itu kayak upacara. Ah, itu cocok tuh kalau upacara. Tapi kalau secara santai aja. Secara keseluruhan gitu. Ya, secara. Ya, ulang lagi. Secara Saya keseluruhan. ulangi. Secara keseluruhan, kata Allah disebut lafzul jalalah. Iya, terus. La ya madadzati zahir pada la cirinya fathah bertemu alif dibaca panjang 2 harokat atau 1 alif. Pintar. Udah, cukup. Di 13 menit terakhir, ada unek-unek yang mau didiskusikan, teman-teman? Atau aku yang memberikan pertanyaan? Kamu mau nanya apa aku yang nanya? Yuk, Ustazah mau ya. tanya. Gimana, Tika? Eh, buku pintar tajwid Ustazah sudah ada belum? Buku pintar tajwid. Ya. Aku nggak punya lagi buku pintar tajwid. Yang bikin kamu pintar tuh belajar. Maksudnya yang versi Ustazah gitu. Ada, tapi itu kalau kamu sudah layak baru aku kasih. Itu tuh memang hak kamu. Hak kamu untuk dapat itu aku siapin ada berapa puluh. Karena memang itu memang buat pegangan anggota Masti Institut. Kalau dia sudah aku anggap mandiri. Se, se, Sebu Ida, se Mita, se Widya, se An, itu aja belum dikasih. Karena memang masih baru, ada yang masih baru, ada juga yang belum beres materinya. Jadi buku itu bukan em, apa kayak materi yang harus dipelajari sebelum belajar, bukan. Tapi buku tuh kayak bukti kamu belajar di aku ada bukunya. Gitu loh maksudnya. Jadi nanti kamu ngajar di tempat lain, kan aku udah ikhlasin kamu, misalnya kamu ngajarin aja di tempat lain, misalnya kamu boleh keluar dari Masti Institut. Bukan aku usir ya, kamu boleh kalau mau keluar. Tapi itu setelah kamu benar-benar aku udah ngasih semua materi yang ada di buku. Jadi sekarang itu kamu belajar apa yang udah ada di buku. Nah, nanti kalau kamu udah selesai materinya, kamu dapat buku tuh nggak penting-penting banget lagi buat kamu pelajari. Cuma kalau orang tanya kamu belajar dasarnya apa? Ini bukunya. Gitu. Karena gini, kenapa aku kasihnya di akhir? Itu pun belum tentu orang kan sampai di akhir kan belajarnya. Ada putus tengah jalan kan. Nah, kenapa aku kasih di akhir? Budaya orang Indonesia nih ya, rata-rata, nggak semua, rata-rata. Kalau udah ada buku, dia males mikir. Karena dia ada punya contekan. Makanya aku nggak mau teman-teman di Mastia Institute itu ketergantungan sama buku. Jangankan buku yang aku tulis buat teman-teman, itu hadiah kan. Eh, Buku catatan kamu aja, kalau kamu ketergantungan, catatan hilang, kamu nggak bisa ngapa-ngapain kan? Nah, jadi maksimalkan dulu otak kamu menyimpan. Sayang Allah udah ciptakan itu memorinya gede banget. Kalau kamu nggak latih, dia akan glowing karena saking nggak dipakai. Harusnya otak kamu tuh berkerut karena sering dipekerjakan. Ya, oke. Gitu guys. Jadi tidak usah khawatir. Semua yang belajar sampai 1 tahunan dia punya hak untuk mendapatkan buku. Tapi dengan catatan 1 tahunan itu kelihatan progres penguasaan materinya. Kalau nggak, makanya rata-rata kan nggak belajar sampai 1 tahun loh. Itu Bu Muslihah itu udah 5 tahun loh. Itu pun baru dikasih setelah udah 4 tahun. Karena lama-lama belajar nggak menjamin kamu awet ingatannya. Sedangkan target aku awet dulu ingatannya. Buku itu cuma pegangan doang, bukan panduan. Jadi ya, fungsi bukunya berbeda kalau di kita. Buku untuk pegangan, kapan-kapan orang tanya dasarnya mana? Ini ada dasar. Tapi penguasaan dasar itu di kepala kamu. Jadi kan kamu nggak mungkin kan jalan ninggalin otak. Iya kan?
Kamu kemana-mana bawa otak itu, bawa ilmu. Jadi otak kamu tuh harus dijaga, guys. Jangan makan sembarangan. Jangan mikir yang macam-macam yang aneh-aneh, bikin otak kamu kacau balau. Tuh, karena nanti mengacaukan ilmu yang ada di dalam. Tapi kalau bukan bisa ketinggalan. Buku aku ketinggalan. Oh, tenang, kan ilmunya di sini. Gitu. Maksud aku tuh jadikan ini dompet pengetahuan, bukan buku. Ntar kertasnya hilang pula ilmumu. Gitu, maksimalin aja. Kamu berhak untuk minta hak kamu nanti ke aku. Ya, setelah kamu udah 1 tahun belajar. Gak apa 1 tahun ingetin, aku udah 1 tahun nih, udah boleh belum bukunya? Ntar aku tanya balik, emang udah semenguasai berapa banyak sih materinya? Gitu, kita tawar-menawar aja dulu. Soalnya bukunya tuh bukan dijual belikan, teman-teman. Emang khusus aku bikin buat kamu. Jadi, yang belajar lama dan progresnya bagus, itu hadiah dari aku. Itu ya. Bahkan aku kemarin udah di hari Senin aku udah bilang, buat teman-teman yang udah lama banget belajar itu kan artinya dia sudah menguasai semua teori yang aku ajarin di buku, ya kan? Buku yang aku tulis. Habis itu dia juga udah bisa mempraktikkan cara mengajar setiap materi itu. Kalau semuanya udah, dia berhak mendapatkan syahadah dari aku. Jadi semacam piagam gitu. Tapi piagamnya harus dia udah menjelaskan semua materi one on one sama aku dengan membuat WTGA-nya, menulis. Kayak kamu ngejelasin sambil ngomong sambil nulis. Semua materinya. Materinya ada berapa puluh ya? Bentar aku cek dulu. Ini bukunya. Nih, kelihatan nggak? Speaking Tahsin. Ada gambar aku di sini. Jadi kalau kamu belajar sama siapa, nggak usah ngomong. Tunjukin aja muka orang ini. Orang Ambon yang biji matanya suka gelinding kalau lagi ngajar. Nah, ada cuma 36 doang. 36 materi. Itu pun 36 tuh bukan materi tahsin doang. Udah ada kesalahan-kesalahan dalam membaca dan mengajarkan ilmu tahsin, tips mengajar, fakta dan dalil dasar pikir, terus contoh naskah kalimat mengajar. Ya paling 33 lah. 33 atau 32 materi lah. Ini juga bukan semua materi, karena sifrun juga belum ada. Tapi ya setidaknya kamu bisa menjelaskan ini aja. Itu udah oke banget. Karena aku nggak mau ngeluarin syahadah untuk orang yang masih abal-abal gitu. Aku nggak mau ntar, kau belajar sama siapa? Mas Tia, ya Allah udah bawa-bawa nama gua, tapi kamu kualitasnya biasa-biasa aja. Jangan. Jangan ya. Jadi nggak apa-apa kamu jual nama aku aja. Kamu belajar di mana? Aku belajar di Mas Tia Institute, nggak apa-apa. Tapi pertahankan nilai kamu dengan terus belajar supaya lebih berkualitas lagi. Tadi aku bercanda doang, bukan bawa nama aku terus nggak boleh. Nggak, bawa aja, jual, jual. Jual, harga murah, nggak apa-apa, jual. Ya, oke, ya dah. 5 menit lagi, kok hari ini aku kayaknya cepet banget capek ya, gimana? Mungkin karena masih sisa-sisa perjalanan Kendari ya, padahal mah alasan doang ya. Jadi 5 menit lagi nih, kita mau ngapain nih? Hari ini nggak ada baca dulu ya. Ngobrol aja dah. Mau ngobrol apa guys? Udah lama nih aku mau kangen-kangenan dulu. Apa yang Saya mau sodakollahul dulu tanya dah. dulu. Sodakollahul dulu. Sodaqallahul azim. Yuk, Burhan. Kenapa Burhan? Ya untuk huruf ghain ini kan pas sukun, bukan sukun sih. Itu kan ada sifat rokhwa ya Ustazah. Huruf apa? Ghain, ghain. Terus? Yang saya pelajari, rokhwa itu kan suara ngalir ya Ustazah, lepas. Ya. Tapi ada pendapat lain kalau ngaji ketika sukun huruf ghainnya itu ngalirnya jangan terlalu berlebihan kayak ghairil maghdu, harusnya Hmm. maghdu gitu Ustaz. Itu yang tepatnya Coba, gimana coba. Ustaz? Coba. Yang benar gimana? Yang salah gimana? Yang versi Burhan gimana tadi? Nggak Yang saya boleh. pelajari
dan harusnya gitu coba. Yang saya pelajari kan ngalirnya full, tidak ada tertahan kayak syiddah gitu. Tapi ya contohnya ghairil maudu Itu salah apa benar? itu yang saya pelajari dari Hmm. guru-guru. Tapi ada pendapat lain kalau baca ghain yang sukun itu jangan terlalu berlebihan gitu. Rokhwanya jangan ghairil maudu kayak dengan praktik saya tadi pertama. Tunggu, jangan banyak-banyak contohnya. Maghdubi dengan tidak berlebihan dan maghdubi yang berlebihan. Iya, Ustazah. Ngomong contoh. Yang Wah. berlebihan, yang pas. Jadi jangan dari ghairil, dari maghdubi aja. Oh iya. Yang berlebihan versi pendapat lain ya, Ustazah. Nah, itu contohnya maudu. Hmm. Nah, yang tidak Pas, berlebihan itu pas itu maudu. Maudu. yang berlebihan 2 kali coba yang berlebihan. Yang berlebihan maudu. Ngalirnya full. Maudu. Mm-mm. Sedangkan yang tidak berlebihan itu maudu. Maudu. Apa bedanya? Yang satu ngalirnya ada loss-loss gitu, Ustazah. Nah, coba perjelas lagi loss-nya di mana? Dia huruf ghain sukunnya. Iya. Maudu. Mm-mm. Nah, yang kedua itu 2 kali, maudu. 2 kali. Diulang 2 kali. Ya, yang pertama itu maudu. Maudu. Nah, terus yang kedua maudu. Maudu. Yang Agak tertahan terlihat, dikit. yang pertama mulutmu nganga. Yang kedua mulutmu agak mengatup. Jadi tidak terlalu terlihat jelas lewat bunyi, tidak terlalu terdengar jelas lewat bunyi. Yang terlihat itu posisi bibir. Itu yang harus kita perhatikan dengan sangat-sangat teliti. Jadi memberikan contoh itu, satu harus agak lebay dikit bagian yang salah. Lebay dikit. Misalnya mau kayak gitu tuh. Aku kan, kamu lihat, aku tuh ekspresif banget loh kalau mencontohkan. Harus lebay untuk contoh yang salah. Supaya orang peka sama perbedaannya. Tadi tuh hampir tidak terdengar perbedaannya. Yang berlebihan itu yang sampai dia kol-kolah. Maghdubi. Maghdubi. Karena dia nggak terikat. Kelepasan dia. Atau jedanya terlalu lama. Maghdubi. Kayak ghairil maghdubi. Itu salah. Tertahan sih. Dia nggak kol-kolah. Tapi kan durasinya jadi berlebihan. Atau digoyang-goyang. Oh, apalagi di lagu-laguin tuh. Ghairil maghdu. Itu mulai agak nggak waras tuh orang yang baca tuh. Karena dia mikirin lagu doang. Dia nggak mikirin tajwid. Yang tepat yang mana? Yang tepat adalah yang tidak kolkolah dan tidak mati beneran. Yang tidak kolkolah tuh gimana? Maghdubi. Yang tidak mati beneran. Kalau mati beneran emang gimana? Maghdubi. G, bener-bener G. Tapi kalau dia ghairil maghdubi alaih, aman itu. Yang penting bukan ghairil ghairil maghdu. Itu yang salah. Kalau masih normal-normal aja terdengar gitu ya. Jangan terlalu cari-cari masalah juga gitu. Jangan terlalu cari-cari kesalahan kalau memang nggak ada salahnya gitu. Ya, masih aman lah. Oke guys, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita akhiri pembelajaran kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Makasih banyak ya semuanya. Udah lama kita nggak foto bareng nih, foto bar dulu lah. 1, 2, 3, tahan senyumnya. Ida senyum, no Ida senyum. Ulang Bu Ida, mukanya kayak lagi ngomongin Ghoiril Magdubi, lagi marah-marah. Yuk, 1, 2, keluar gigi dong senyumnya, keluar gigi. 2, 3, cakep banget giginya. Burhan dong yang kagak ada giginya, tapi bukan ompong ya, karena pakai bibir aja senyumnya. Oke guys, ya Allah, obrolan apa ini masih direkam. Yaudah, assalamualaikum semuanya, makasih banyak. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustazah. Semuanya, Ustazah. Sama-sama banyak. Selamat istirahat.